Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta belajar bersama di museum dari SD Negeri 3 Banda Baru. Sekolahnya jauh ya dari sana kemari ya? Jauh. Ada yang merasa kurang fit? Ada yang pusing? Ada yang mual? Yakin? Yakin. Karena nanti di dalam kita keliling museumnya kurang lebih 1 jam. Ya, nanti takutnya kalau ada yang tidak fit, pingsan. Semua fit? Oke, insya Allah ya. Baik, sebelum kita masuk kita kenalan dulu karena seperti halnya pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama kakak Laras Mufasya, kalian boleh panggil Kak Laras. Yang dari tadi memotret kita, ini yang di sebelah kanan yang hitam-hitam ini namanya Kak Yudi. Siapa? Kak Yudi. Iya, Kak Yudi ini selaku foto dan videografer kita, ya. Nah, yang di sebelah sana yang hijau-hijau itu ada namanya Kak Maulana, ya. Di dalam yang biru dongker apa hitam-hitam juga itu ada yang namanya Kak Jimmy. Siapa? Kak Jimmy. Iya, semuanya sudah kenal? Sudah. Nanti berarti kalau kami main ke Banda Baru harus sudah kenal ya. Jangan nanti ketemu itu kakak Samudra Pasai. Ya. Memang ada kakak Samudra Pasai tidak? Oke. Baik. Ada beberapa peraturan yang perlu teman-teman patuhi selama berada di Museum Samudra Pasai. Yang pertama harus tetap terutama bagi anak laki-laki. Kenapa bagi anak laki-laki? Karena biasanya anak laki-laki kalau udah capek, sudah bosan, pasti mengganggu benar apa benar? Benar, pasti benar ya. Tapi di dalam tidak boleh ada yang mengganggu teman. Karena kita di dalam ruangannya agak sedikit sempit. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tolak-tolakan, ada yang lari-larian, kerajaan Islam pertama di Aceh, di Indonesia, dan di Asia Tenggara. Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, sepasang suami istri ini memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Kenapa? Karena pada masa itu kemegahan dari kerajaan Samudra Pasai terdengar sampai seluruh penjuru dunia. Pada masa itu Kesultanan Pasai ini terkenal dengan memiliki raja yang adil, kehidupan masyarakatnya sejahtera, sehingga sepasang suami istri ini memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Terdapat 2 jenis mata uang yang menjadi alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham. Dirham atau dirham merupakan alat tukar resmi kerajaan Samudra
keramik. Kenapa kita ada pecahan keramik? Yang pertama tadi kita ada proses barter. Ketika melakukan jual beli dengan bangsa Cina, mereka menukarkan dengan beberapa keramik. Yang kedua, terdapat seorang penjelajah yang berasal dari Cina yang pernah singgah di kerajaan Samudra Pasai yang bernama Laksamana Chengdu. Bibliografi ini merupakan sebuah ruangan yang difungsikan untuk menyimpan naskah-naskah kuno. Nah, apa yang ditulis oleh Ibu Batukan dalam catatannya? Dan kami masuk ke Sultan, yaitu ke kota Shumunka. Jadi Ibu Batukan menyebut wilayah Kasa ini dengan nama Shumunka. Bentuk dari manuskrip aslinya adalah yang ada di depan teman-teman semua. Nah, yang dikatakan oleh Muhammad ini merupakan manuskrip mushaf Al-Quran Nusantara. Jadi pada zaman dulu Al-Quran, kitab, surat ditulis secara manual. Nah, sekarang kita berada pada koleksi alat musik tradisional. Di sini ada beberapa alat musik tradisional, baik itu yang merupakan berasal atau khas dari Aceh Utara, dan ada juga alat musik yang umumnya digunakan oleh masyarakat Aceh. Yang pertama itu ada alat musik namanya rapai musik. Dia itu diameternya kecil. Nah, selanjutnya itu ada canang cerekeh. Canang cerekeh itu hampir sama dengan gamelan, cuman canang cerekeh ini bahannya itu terbuat dari kayu. Jadi dia hampir sama dengan gamelan. Tapi yang berasal dari Aceh namanya itu canang cerekeh. Ini merupakan salah satu alat musik tradisional khasnya Aceh Utara, yaitu ale tunjang. Senjata tradisional yang menjadi koleksi Museum Islam Samudra Pasai. Di sini ada dua benda koleksi. Yang pertama itu pedang, yang kedua itu ada rincung. Ada salah satu rincung yang menjadi rincung khasnya Aceh Utara, itu namanya rincung basmalah atau rincung bismillah. Jadi si pengrajin pada bilah rincungnya itu atau pada bilah yang tajamnya itu, beliau mengukir khat atau tulisan bismillah. Etnografika atau alat-alat yang digunakan dalam keseharian. Jadi etnografika itu
alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mencari mata pencaharian maupun digunakan di rumah. Nah, yang pertama itu ada alat bajak sawah tradisional yang ini. Ini namanya langai. Jadi langai itu adalah alat bajak sawah tradisional. Langai dia itu ditarik menggunakan kerbau. Tulisan langai itu L-A-N-G-A-I, langai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tuliskan apa nama koleksi berikut. Nah, tuliskan nama koleksi berikut. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat semua. Berapa? Kita punya berapa jawaban? Kembali. Oke, kelompok 1 menjawab Rampago, kelompok 2 menjawab Rampago, kelompok 3 Rampago, kelompok 4 Rampago, kelompok 5 Rampago. Apakah jawabannya benar, Kalaras? Rampago? Salah. Benar. 100 untuk semua kelompok. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari SD Negeri 3 Banda Baru, kelas 6. Pesan dan pesan saya selama berada di sini, perasaannya baik, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kabulkan pada hari ini anak-anak bertemu dengan Kak Laras. Mungkin Kak Laras lupa karena banyak ya yang datang. Tapi kalau saya ingat Kak Laras karena saya juga sudah kemarin Kak Dayat ya. Itulah harapan kita ke depan. Kalau nanti kami atau saya mengajukan lagi permohonan mungkin tahun depan ya, karena anak-anak ini kan berganti-ganti. Saya ingin kembali datang kemari ya, membawa generasi yang lain lagi. Ya, harapan kami seperti ada anak-anak yang juga mengatakan masalah lebih baik, ya semua ingin lebih baik. Tapi yang kami terima hari ini adalah sudah sangat baik, betul anak? Ya, sambutan yang hangat, sambutan yang ramah, ilmu yang diberikan mengenal mungkin anak-anak namanya juga gimana ya? SD Negeri Banda Baru. Tepuk tangan